Kembali lagi bersama saya, Pak O, mau menjelaskan matematika. Masih tetap cara jitu matematika. Tetap semangat, tetap optimis. Pada episode yang dahulu, saya sudah menjelaskan dasar-dasar dari rumus Pythagoras. Nah, kegunaan untuk mencari atau menghitung atau memahami dari rumus Pythagoras ada hubungannya dengan dimensi 3, yaitu mencari panjang garis atau mencari titik dari titik yang lain. Contoh di sini saya punya segitiga, punya kubus ABCD EFGH, yaitu karena kubus semua rusuknya bernilai 5 atau bernilai sama. Di sini saya kasih nilai 5, 5, 5. Sekarang kita cari menghitung panjang EG, panjang garis EG. Ini garis EG. Kita tarik garis EG. Panjang garis EG ke titik F. Di sini misalnya panjang garis ini, saya tarik garis lagi, ini adalah EG, itu adalah diagonal bidang, dan HF juga diagonal bidang. Maka titik tengah-tengah ini saya namai dengan titik P misalnya. Saya kasih nama titik P. Saya kasih nama titik P. Nah, misalnya saya kasih nama titik P. Untuk titik P, perpotongan diagonal bidang ke F, ini berapa jaraknya? Nah, titik PF ini kita juga bisa mencari, yaitu separuh dari diagonal bidang. Pertanyaannya sekarang adalah garis dari PB. Berapa panjang garis dari PB? Kalau kita tarik garis P ke sini, PB. Nah, yang ada di sini. Berapa panjang garis PB? Nah, kalau seperti itu, kita bisa melihat segitiga PBF. PBF. Ya. Kalau kita keluarkan di sini bentuknya semacam ini. Siku-sikunya dari mana? Siku-sikunya ada di siku-sikunya ada di sini. Nah, ini siku-sikunya. Siku-sikunya di sini. Dimana kalau dalam bentuk gambar ini, maka siku-siku itu ada di F. Sehingga kalau kita keluarkan bentuk segitiga ini adalah bentuknya di sini adalah ini adalah siku-sikunya di F, sedangkan yang di sini ini adalah B. Nah, B. Sedangkan yang di sini ini adalah titik P. Nah, titik P. Sehingga FPB. FPB. Ini kalau kita keluarkan gambarnya semacam ini. Dari gambar yang ada di sini kita bisa melihat FB. FB ini berapa? FP ini adalah setengah dari FH. FH ini tadi apa? FH ini adalah sisi diagonal sisi, diagonal bidang, separuh dari diagonal bidang. Maka yang ketemu adalah di sini PF-nya sudah jelas ketemu, dan FB-nya adalah rusuk, yaitu 5. Sedangkan panjang separuh dari sisinya ini, kalau panjang dari diagonal sisi di sini adalah ketemu 5/2, maka separuhnya adalah 5/2 akar 2. Sehingga PF
ini setengah atau 5/2 akar 2, sedangkan FB-nya ini adalah panjang dari 5 ini. Ya, gitu ya. Saya hanya di sini Pak Opik hanya menjelaskan mencari dari gambar yang ada di sini mana segitiganya yang ketemu. Nanti untuk mencari segitiga ini sudah Pak Opik jelaskan di video yang terdahulu, yaitu mencari segitiga atau mencari panjang-panjang sisi dari segitiga siku-siku menggunakan Pitagoras. Soal berikutnya, misalnya Pak Opik punya punya persegi atau punya bujur sangkar ABC, D, E, F, G, H. Kalau garis T yang ada di sini separuh dari FG atau setengahnya atau berada di tengah-tengah FG, maka untuk mencari, misalnya soalnya hitunglah panjang dari TC. Nah, TC. Untuk menghitung ini, kita tarik garis yang ada di sini, garis TC. Nah, garis TC. Nah, berapa panjang garis TC jika FT sama dengan TG? Nah, kita bisa melihat di sini sudut siku-sikunya ada di mana? Menjadi bentuk segitiganya bagaimana di sini? Kalau kita keluarkan di sini bentuk segitiga itu akan berbentuk semacam ini. Nah, akan berbentuk semacam ini. Dengan sudut siku-sikunya ada di G. Sudut siku-sikunya ada di G, sehingga di sini sudut siku-sikunya ini G, sedangkan yang di sini yang ada di sini ini adalah C, sedangkan yang di sini adalah T. Kalau bentuk ini segitiga kita keluarkan, GTC itu semacam ini, GTC, siku-siku ada di G yang ada di sini. Nah, tetap kita akan mencoba soal yang lain. Misalnya ada Pak Opik mau mencari panjang apa ini? Nah, misalnya di sini, panjang di sini. Kalau panjang di sini saya kasih nama misalnya di sini P. Nah, misalnya P. P ini adalah tengah-tengah dari EA. P ini titik P yang ada di sini adalah tengah-tengah dari EA, atau dengan kata lain EP sama dengan PA, maka mencari luas atau mencari dari panjang dari H ke P berapa? Panjang dari H ke P. Kita tarik gambar di sini dari H ke P. Nah, yang ada di sini, berapa panjangnya ini? Panjang H ke P. Kita bisa menggunakan segitiga. Segitiganya yang mana ini? Segitiganya yaitu ketemu PEH. Sekali lagi, segitiganya PEH. Kalau kita gambar, kalau kita keluarkan, itu menjadi bentuknya semacam ini. Siku-sikunya di mana? Yaitu siku-sikunya di E. Berarti ini siku-siku, berarti ini adalah titik E. Sedangkan sudut yang lainnya, di sini adalah yang panjang, di sini adalah H, di sini adalah H, dan di sini adalah titik P. Nah, di sini adalah titik P. Itu ya, paham ya? Jadi di sini Pak O hanya menjelaskan mencari sudut atau mencari segitiga siku-sikunya saja. Mencari panjang, berapa nilai panjang, sisi miring dan sisi tegak, sisi alas, semuanya sudah Pak O jelaskan di video sebelumnya atau di episode sebelumnya. Kita coba soal yang lain. Soal berikutnya, Pak O punya bentuk yang semacam ini, masih tetap gambarnya. Sekarang Pak O punya garis atau titik T. T itu adalah
tengah-tengah dari AC. Kamu tahu AC itu apa? Diagonal bidang. Nah, tengah-tengahnya titik T. Pertanyaan Pak O, jarak antara titik T ke titik H. Titik T ke titik H berapa? Jadi kalau kita gambar dari titik T di sini ke titik H. Nah, ini berapa ini? Nah, kalau bentuknya semacam ini, mana sisi atau segitiga yang bisa kita untuk membantu menghitung? Segitiga siku-sikunya ada di mana? Kamu lihat bisa di sini segitiganya adalah H, D, T. Ini kalau kita tarik di sini, nah ini kita tarik ke sini. Nah, ini adalah segitiga siku-sikunya. Segitiga siku-sikunya berarti di sini adalah, kita tarik di sini. Nah, kita tarik di sini. Nah, sebentar. Nah, ini kita tarik H, D, T. Ini adalah segitiga siku-siku, ada yang segitiga siku-sikunya ada di titik D. Kalau kita keluarkan, gambar segitiganya akan menjadi bentuk yang semacam ini. Titik ini ada di mana siku-sikunya? Siku-sikunya ada di titik D. Nah, sedangkan titik yang di sini, yang panjang di sini adalah titik H, dan di sini adalah titik dari T. Sehingga kita bisa melihat adanya segitiga siku-siku di H, D, T. H, D, T. Sehingga panjang DH atau HD sudah ada, sedangkan DT adalah separuh dari diagonal sisi, maka untuk mencari HT sudah bisa diketahui. Sekali lagi, ini adalah bentuk dari segitiga siku-siku untuk menghitung dari titik yang satu ke titik yang lain. Kita coba yang lain soalnya. Soal yang lain, ada titik T yang ada di sini, yaitu tengah-tengah dari garis BG. BG ini adalah garis diagonal sisi atau diagonal bidang. Tengah-tengahnya adalah T, maka BT sama dengan panjang TG. Ya. Lalu kita akan menghitung panjang dari titik T ke titik H. Nanti ketemunya sudut siku-sikunya ada di mana. Jadi dari titik H yang ada di sini ke titik T. Nah, ke titik T. Berapa panjangnya? Panjang titik H, G, T. Atau T, G, H. Maka kalau kita keluarkan gambarnya, segitiganya, siku-sikunya ada di mana? Maka siku-sikunya ada di titik G. Sehingga kalau kita keluarkan gambarnya bentuknya semacam di sini. Ini siku-sikunya ada di titik G. Sedangkan yang panjang, ininya yang mana? Kalau kita melihat, ini panjang, ini G, maka ini adalah titik H. Sedangkan ini adalah titik dari titik T. Nah, ini siku-sikunya ada di titik G. Maka kalau nanti HG di sini sudah diketahui, yaitu di sini sama panjangnya 5. Lalu GT diketahui adalah separuh dari diagonal sisi, maka untuk mencari HT adalah sisi miring di sini sudah bisa diketahui. Dengan rumus Pitagoras semuanya bisa dicari, yaitu jarak antara dua titik. Itu yang bisa Pak O sampaikan kali ini.
Untuk episode berikutnya Pak U akan mengulas masalah jarak atau luas dari segitiga. Terima kasih, tetap semangat, selamat belajar, semoga sukses.